saya Ahmad Nurzayin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Banjarmasin. Pada hari ini kami akan menyampaikan laporan Sakip Kota Banjarmasin tahun 2020. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banjarmasin. Dalam rangka melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan program dan kegiatan mendukung pelaksanaan tugas. Program dan kegiatan dimaksud mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin menerapkan standar pelayanan minimal atau disingkat SPM, dan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum, sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju good governance. Dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibum Linmas dan Kebakaran terbagi dalam layanan dasar, yaitu 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum meliputi dan 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meliputi. Dan target capaian SPM yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang terdata dalam tabel berikut. Serta realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terdata dalam tabel berikut. Alokasi anggaran Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan urusan bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana kebakaran tahun 2020, baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar Rp13.111.656.000 dengan rincian sebagai berikut. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa isu strategis yang ditemukan di lapangan, di antaranya kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan patroli wilayah sekota Banjarmasin. Sarana mobil yang dimiliki sebagian kondisinya sudah tidak layak pakai. Belum dimilikinya peralatan standar untuk pemadam kebakaran dan pemeriksaan pemadam kebakaran di bangunan atau gedung. Belum adanya PNS fungsional Satpol PP dan belum terpenuhnya kualifikasi teknis untuk operator pemadam kebakaran. Kurangnya personil untuk Satpol PP, pemadam kebakaran, dan tenaga PPNS. Solusi, meminta Badan Kepegawaian Daerah agar menganggarkan untuk kegiatan diklat teknis dan uji kompetensi serta penetapan pejabat fungsional Satpol PP. Mengajukan anggaran untuk peremajaan mobil-mobil operasional serta pengadaan mobil truck fire serta kelengkapannya. Untuk menjalankan misi nomor 2 dari Kota Banjarmasin, yaitu mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat dengan tujuan meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatnya keselamatan korban kebakaran dengan beberapa indikator. Dengan sasaran masyarakat Kota Banjarmasin yang aman, tertib, dan dinamis. Dengan beberapa indikator dalam struktur kinerja misi Satpol PP Damkar Kota Banjarmasin. Memiliki misi dengan tujuan serta indikator sasaran program-program meliputi capaian kinerja pada indikator kinerja utama Satpol PP dan Damkar terdapat 3 sasaran strategis, di antaranya dalam sasaran strategi 1, terdapat beberapa indikator kinerja utama, yaitu 1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, realisasi 100% pada tahun 2019 dan kembali 100% terrealisasi pada tahun 2020 dengan target 100%. 2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, realisasi 4,8 pada tahun 2019 dan kembali terrealisasi sebanyak 4,8 pada tahun 2020 dengan target 4,8.
3. Tingkat tindak pidana ringan, realisasi 58 pada tahun 2019 dan menjadi 268 pada tahun 2020 dari target 100. Rata-rata capaian sebanyak 156% pada tahun 2020. Dalam sasaran strategis 2, terdapat satu indikator kinerja utama, yaitu cakupan rasio petugas Linmas, realisasi 0,2 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 0,18 dari target 0,2. Rata-rata capaian sebanyak 90% pada tahun 2020. Dalam sasaran strategis 3, terdapat beberapa indikator kinerja utama, yaitu 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten atau kota, realisasi 163% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020, realisasi 163% dengan target 163%. 2. Tingkat waktu tanggap, realisasi 44,29% dan pada tahun 2020, realisasi 76,9% dari target sebesar 100%. 3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, realisasi 50% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020, realisasi 50% dari target 27,27%. 4. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000 sampai 5.000 liter pada WMK, realisasi 1,66% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020, 1,66% dari target 1,66%. Rata-rata capaian sasaran 3 sebesar 115%. Total rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2020 sebesar 97,05%. Untuk kegiatan pelanggaran perda atau perkada yang ditindaklanjuti tahun 2020 adalah sebanyak 268 pelanggaran terbagi dalam 2, yaitu justisi dan non-justisi. Untuk sidang tipiring warga kota yang melanggar perda tahun 2020 sebanyak 268 orang terbagi dalam 3 perda, yaitu dalam rekap nilai evaluasi Lakip pada tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mendapat nilai 80,85 dan pada tahun 2020 80,37 dengan keterangan A memuaskan dengan Irban 2. Demikian laporan penerapan percepatan standar pelayanan minimal SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin tahun 2020 ini. Semoga ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud. Semangat reformasi birokrasi, membangun Satpol PP yang profesional, humanis, dan handal.